Di sebuah kamar sederhana berdinding bambu yang mulai melapuk, cahaya temaram dari lampu minyak menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang seolah ikut bergetar mengikuti detak jantung Aris. Malam itu adalah malam yang luar biasa hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang memecah kesunyian desa. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya, Ratna. Aris merasakan dadanya bergemuruh hebat. Sebuah debaran yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kegugupan itu nyata. Tangannya yang dingin perlahan meraih jemari Ratna yang terasa kasar, karena sisa-sisa kerja keras bertahun-tahun sebagai buruh cuci. Ratna menunduk. Wajahnya yang mulai dihiasi garis-garis halus usia tampak memerah dalam balutan kerudung sederhana. Aris tahu, banyak orang di luar sana mencibir keputusan ini. Namun, saat tatapan mereka bertemu, segala keraguan itu sirna. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, Aris membimbing istrinya menuju pembaringan kayu yang berderit pelan. Di bawah saksi bulan muda yang mengintip dari celah jendela, mereka akhirnya menyatukan jiwa dan raga dalam ikatan yang suci, memulai babak baru yang akan mengubah garis takdir mereka selamanya. Semuanya bermula ketika Aris, seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru saja kembali ke desa setelah merantau singkat di kota, merasa kehilangan arah. Aris bukan pemuda biasa yang mengejar kemewahan atau kecantikan fisik semata. Ia memiliki jiwa yang melankolis dan sering merasa kesepian di tengah keramaian. Suatu sore yang mendung, ia melewati sebuah gubuk kecil di ujung desa yang hampir ambruk. Di sana, ia melihat seorang wanita parubaya tengah berjuang mengangkat karpet berat yang basah kuyup karena kehujanan. Wanita itu adalah Ratna, seorang janda yang hidup sebatang kara sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu. Tanpa pikir panjang, Aris turun dari motornya dan membantu Ratna. Itulah kali pertama Aris menatap mata Ratna. Mata yang menyimpan kedalaman samudera kesedihan namun tetap memancarkan keteduhan yang luar biasa. Pertemuan singkat itu membekas di hati Aris. Ia mulai sering berkunjung. Awalnya hanya dengan alasan membantu memperbaiki atap yang bocor, atau sekadar membawakan hasil kebun ibunya. Namun, percakapan demi percakapan yang mereka lalui di teras rumah Ratna yang sempit menjadi candu bagi Aris. Ratna adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak pernah menghakimi impian-impian Aris yang sering dianggap aneh oleh pemuda sebayanya. Sebaliknya, Aris menemukan kebijaksanaan dalam setiap kata yang diucapkan Ratna. Meskipun Ratna hidup dalam kemiskinan yang nyata, ia tidak pernah mengeluh. Keikhlasan Ratna dalam menjalani hidup yang berat membuat Aris merasa malu sekaligus kagum. Cinta tidak pernah memilih waktu atau raga yang sempurna. Bagi Aris, kecantikan Ratna bukan terletak pada kulit yang kencang, melainkan pada ketenangan yang ia bawa ke dalam hidup Aris yang gelisah. Namun, ketika niat Aris untuk meminang Ratna mulai terendus oleh warga desa, badai penolakan pun datang. Ibunda Aris adalah orang pertama yang menentang keras. Baginya, menikahi seorang janda yang usianya 2 kali lipat lebih tua, apalagi dalam kondisi miskin, adalah sebuah penghinaan bagi keluarga. Aris, kau masih muda, masa depanmu panjang. Carilah gadis yang sepadan, yang bisa memberimu keturunan, bukan wanita yang sudah hampir masanya berhenti bermimpi, ucap ibunya dengan air mata bercucuran. Tidak hanya keluarga, teman-teman sebaya Aris pun menjadikannya bahan olokan. Mereka menyebut Aris telah terkena guna-guna, atau sekadar kehilangan akal sehat. Tekanan sosial itu begitu hebat, hingga ada saat di mana Aris mulai meragu. Namun, setiap kali ia melihat wajah Ratna yang pasrah, wanita yang justru memintanya untuk pergi demi kebaikannya sendiri, Aris justru merasa tekadnya semakin bulat. Ratna pernah berkata dengan suara bergetar, "Aris, pergilah. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Aku ini hanya sisa-sisa kehidupan yang menunggu waktu." Mendengar itu, Aris justru menggenggam tangan Ratna lebih erat.
Ia menyadari bahwa meninggalkan Ratna berarti membiarkan cahaya satu-satunya dalam hidupnya padam. Keputusan nekat itu akhirnya diambil. Tanpa perayaan mewah, bahkan tanpa restu penuh dari sebagian besar keluarga besarnya, Aris menikahi Ratna. Pernikahan itu diadakan secara sederhana di kantor urusan agama, disaksikan oleh segelintir orang yang merasa iba. Malam pertama yang mereka lalui, yang penuh dengan debaran dan rasa canggung, menjadi simbol kemenangan cinta atas logika dunia. Aris tidak melihat keriput atau kemiskinan malam itu. Ia melihat seorang wanita yang akan ia lindungi seumur hidupnya. Dan bagi Ratna, Aris adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menghapus air matanya yang telah mengering bertahun-tahun. Hari-hari setelah pernikahan tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi pengucilan dari warga desa. Aris kehilangan pekerjaannya sebagai buruh tani di ladang milik tetangga yang tidak setuju dengan pernikahannya. Namun, kemiskinan bukanlah hal baru bagi Ratna, dan kini ia tidak lagi menghadapinya sendirian. Bersama-sama, mereka mulai mengolah sebidang tanah kecil di belakang rumah Ratna yang selama ini terbengkalai. Aris bekerja dari fajar hingga petang dengan semangat yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia memiliki tujuan, ia memiliki rumah untuk pulang, dan ia memiliki seseorang yang selalu menyambutnya dengan senyuman tulus serta segelas teh hangat. Keajaiban mulai terjadi ketika cinta mereka yang tulus melahirkan kreativitas. Ratna, yang ternyata memiliki keahlian dalam mengolah jamu tradisional warisan leluhurnya, mulai membuat ramuan kesehatan yang kemudian dikemas secara sederhana oleh Aris. Aris menggunakan sedikit pengetahuan yang ia dapat di kota untuk memasarkan jamu tersebut ke pasar-pasar di kecamatan lain, menghindari cibiran warga desa sendiri. Perlahan tapi pasti, jamu buatan Ibu Ratna mulai dikenal karena khasiatnya. Ekonomi mereka yang dulunya di bawah garis kemiskinan mulai merangkak naik. Rumah bambu yang dulu hampir roboh kini telah diperbaiki, menjadi bangunan kayu yang kokoh dan nyaman. Perubahan hidup mereka bukan hanya soal materi. Aris tumbuh menjadi pria yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. Ia belajar tentang kesabaran, tentang bagaimana mencintai seseorang bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena siapa mereka di dalam jiwa. Ratna pun seolah menemukan kembali masa mudanya. Meskipun usianya terus bertambah, binar matanya kembali hidup. Ia merasa dihargai, dicintai, dan yang paling penting, ia merasa berharga. Kehadiran Aris di sisinya memberinya kekuatan untuk berdiri tegak di depan orang-orang yang dulu menghinanya. Beberapa tahun berlalu, warga desa yang dulu mencemooh mulai melihat kenyataan yang berbeda. Mereka melihat bagaimana Aris dan Ratna hidup dalam keharmonisan yang jarang ditemukan pada pasangan muda lainnya. Tidak pernah terdengar suara pertengkaran hebat dari rumah mereka. Yang ada hanyalah kerjasama dan kasih sayang yang tulus. Ibunda Aris, yang awalnya menolak keras, akhirnya luluh melihat kebahagiaan putranya. Ia melihat bagaimana Ratna merawat Aris dengan penuh pengabdian, dan bagaimana Aris menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab sejak menikah dengan wanita itu. Sang ibu akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan seorang anak tidak bisa diukur dengan standar orang lain. Kisah cinta mereka menjadi legenda tersendiri di desa itu. Sebuah pengingat bahwa cinta yang nekat, jika didasari oleh ketulusan dan keberanian untuk melawan arus, dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Aris membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan status sosial hanyalah label yang diberikan oleh manusia. Keputusan Aris untuk menikahi Ratna bukan sekadar keputusan impulsif anak muda, melainkan sebuah lompatan iman yang membawanya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Mereka membangun surga mereka sendiri di tengah keterbatasan, membuktikan bahwa kekayaan yang paling sejati adalah kedamaian hati yang didapat dari mencintai dan dicintai tanpa syarat. Kini, setiap kali malam tiba dan bulan muda kembali muncul di langit, Aris sering duduk di teras bersama Ratna, memandangi bintang-bintang sambil bergandengan tangan.
Mereka sering teringat kembali malam pertama yang penuh debaran itu, malam di mana mereka memutuskan untuk saling memiliki selamanya. Aris akan mencium punggung tangan Ratna yang kini sudah tidak sekasar dulu, dan Ratna akan menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya. Mereka telah melewati badai, menghadapi penghinaan, dan mengalahkan kemiskinan dengan kekuatan cinta mereka. Keputusan nekat itu memang mengubah hidup mereka selamanya, mengubah air mata menjadi senyuman, dan mengubah kesepian menjadi kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Dalam kesederhanaan hidup mereka, mereka menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah alamat, asalkan kita memiliki keberanian untuk menjemputnya. Mungkin bagi dunia mereka hanya dua orang biasa yang tinggal di ujung desa, tetapi bagi satu sama lain, mereka adalah seluruh dunia. Aris tidak pernah menyesali keputusannya sedikit pun. Baginya, setiap garis halus di wajah Ratna adalah peta perjalanan cinta yang luar biasa, dan setiap hari yang ia lalui bersama istrinya adalah anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Mereka hidup dalam bukti nyata bahwa keajaiban terjadi bagi mereka yang percaya pada kekuatan hati di atas segalanya. Kisah mereka akan terus diceritakan, tentang seorang pemuda yang berani mencintai melampaui logika, dan seorang wanita yang menemukan kembali hidupnya di tangan seorang lelaki yang tulus.